wabarakatuh dan selamat siang, kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini Dinda lagi-lagi nggak sendirian loh guys. Dinda ditemani seorang founder komunitas One Person One Book dan penulis buku. Siapa itu? Pasti pada penasaran kan? Ini adalah Kak Salina. Hai Kak Salina. Halo Dinda. Hai, halo apa teman-teman. kabar Kak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Iya. Nah, kita udah kedatangan Kak Salina nih guys. Pasti pada penasaran kan kita mau bincang apa aja nih sama Kak Salina. Nah, untuk sebelumnya nih Kak, Dina mau tanya dulu. Kakak ini benar penulis buku juga, penulis buku dari digital untuk milenial, Iya. makna kata, Literasa. dan juga Iya baru sih. ini fiksi anak ya Kak ya, juga ada. Bentuknya e-book sih sebenarnya, Bentuknya buku e-book. digital buat anak-anak. Ada bikin juga sempat. Sambil nulis sebenarnya belajar dari kalau nulis buku tuh sebenarnya dari 2019. 2019. Alhamdulillahnya ya sekitar 3 buku ya yang sudah terbit bersama beberapa penerbit. Dan kalau buku anak ini sebenarnya sifatnya buku digital, jadi sengaja saya bikin bentuk digital, harapannya tuh bisa menyentuh banyak anak di pelosok gitu, apalagi selama pandemi COVID ini kan anak-anak banyak yang dekat dengan gadget nih. Iya, benar. Bisa mengakses handphone dari yang mungkin sebelumnya berapa persen, sekarang sudah lebih banyak anak. Jadi makanya kemarin tuh harapannya bikin e-book anak, semoga bisa menjadi warna baru lah buat anak, biar tidak bosan di rumah ada yang dibaca. Itu sih makanya kemarin sempat bikin e-book dan tidak diperjualbelikan sih, memang harapannya dibagi-bagi aja. Gitu ya Kak ya, semacam donasi juga untuk anak-anak Iya, di pelosok. betul. Tapi untuk ketiga buku lainnya gimana Kak? Itu pasti ada tema besar atau garis besarnya kan dari ketiga buku Kakak, dia menyangkut genre apa dan seperti apa gitu Kak? Kalau makna kata itu dia sebenarnya lebih ke fiksi, lebih ke sastra gitu. Jadi karena saya juga senang bikin sajak gitu kan, jadi akhirnya terbentuklah menjadi buku. Dan itu sekitar 160 halaman kalau tidak salah. Nah, kalau si Literasa ini dia lebih ke buku non-fiksi. Jadi lebih perjalanan, mungkin lebih ke biografi kali ya. Perjalanan saya selama dari 2015 sampai akhirnya beberapa tahun 2020 buku itu terbit. Jadi perjalanan bertemu banyak anak, perjalanan ke desa, suka dukanya lah membentuk komunitas, dari mulai jatuh bangun, nangis-nangisnya tuh semua saya tuangkan di buku itu gitu ceritanya. Makanya judulnya tuh Literasi dalam Asa. Jadi bagaimana saya membentuk dan merengkuh asa, kemudian menjajaki desa dari desa ke desa untuk menjalani literasi. Jadi bukunya memang kisah nyata tuh kalau Literasa. Kemudian kalau buku dari digital untuk milenial itu dia lebih ke ini sih, artikel-artikel yang pernah saya tulis, kemudian bentuk esai. Jadi dia semi fiksi dan non fiksi. Jadi sebenarnya kalau dari digital untuk milenial tuh, jadi lebih gabung aja kalau dia. Jadi dari 3 buku itu artinya saya sudah menulis buku fiksi dan non fiksi gitu. Iya, serta semi fiksi sendiri. Iya, betul. Nah, tapi dari buku yang tadi katanya dari digital untuk milenial itu ada nggak sih kayak temanya gitu, atau dia memang di dalamnya itu tentang sosial apa segala macam tuh Kak? Nah, artikelnya itu. Kalau artikelnya yang DDUM itu dia memang saya khususkan untuk Gen Z tuh, milenial. Jadi benar-benar tulisannya tuh gimana sih kalau mau membangun komunitas. Jadi lebih ke kalau DDUM tuh lebih ke buku tips and trick gitu buat anak-anak muda, milenial gitu. Terus lebih ke gimana kalau kita mau lebih aktif nih sebagai pemuda, apa sih yang harus kita lakukan, misalnya gabung ke komunitas, melakukan hal-hal yang seru, yang bermanfaat, yang produktif. Jadi kalau DDUM itu isinya lebih ke gitu sih. Memang lebih mengajak anak muda untuk lebih produktif bukunya, makanya judulnya tuh digital untuk milenial gitu. Iya benar. Iya kan, kalau kita lihat kondisi pemuda zaman sekarang ya Kak ya, jauh dari kata senang dengan literasi, suka dan minat sama literasi itu sendiri ya Kak. Betul. Jadi memang di artikel itu kita benar-benar disinggung nih gitu ya. Harus Kak. ngajak gitu ya, iya, lebih ngajak gitu bahwa kita benar harus peduli, karena ini adalah salah satu faktor dari pembangunan pendidikan di Indonesia ya Kak ya. Betul. Nah, untuk Kakak sendiri nih, Kakak ini kan juga seorang ibu rumah tangga lah kalau kita bisa bilang nih Kak. Sekaligus
aktivis education. Nah, itu gimana? Kalau kita kan bingung tuh Kak ngebagi waktunya antara berkarir atau beraktivitas dengan di rumah sendiri itu Kak. Nah iya sih, ini banyak beberapa orang yang cukup penasaran. Iya. Tapi sebenarnya saya menikah tuh kan baru setahunan ya, baru setahunan. Dan kemungkinan karena kebetulan saya bertemu dengan pasangan yang juga mantan aktivis, yang dulunya waktu mahasiswa juga aktivis, dan kemudian kita punya visi misi yang sama. Dan juga mungkin orangnya lumayan, bukan lumayan sih kalau menurut saya pribadi, cuman saya tidak bisa terlalu banyak memuji ya. Cuman kalau karena kebetulan dia tuh suportif sekali gitu, dan memang kita sepakat untuk ya saling bekerja sama gitu. Selama itu dalam batas istri yang masih menjaga martabat suami lah ya, kalau dalam Islam. Selama yang saya lakukan itu masih dalam rangka positif, beliau mendukung gitu. Bahkan justru kalau lihat-lihat foto saya berkegiatan tuh kayak tadi malam saya pulang habis berkegiatan di amal, terus dia lihat dong foto katanya, terus saya kasih lihat di HP. Iya, aku nggak ada. Dia justru merasa apa ya, kayak bercanda, tapi kayak kok aku nggak ada gitu. Jadi justru dia sebenarnya senang terlibat. Gitu ya? Cuman karena memang punya tanggung jawab sebagai suami, jadi memang beliau tidak terlalu bisa menemani saya. Kalau zaman dulu sebelum menikah kan memang selalu ikut tuh kegiatan. Karena kebetulan suami saya juga wakil ketua, jadi kita bersama-sama waktu itu membangun OPOP. Jadi dia tuh lumayan sedih kalau ketika saya berkegiatan dia tidak ada gitu. Dan mungkin itu kali ya, saya bertemu dengan pasangan yang suportif, punya visi misi yang sama, dan dia juga sangat mendukung hal-hal seperti ini dan juga cukup terbuka pikirannya. Jadi saya tidak terbebani selama saya menyelesaikan kegiatan rumah gitu ya. Tanggung jawab saya sebagai istri terselesaikan, mendukung gitu. Bahkan kalau saya kelihatan uring-uringan, bosan di rumah, saya bahkan kadang malah justru disodorkan laptop, nulis gitu, malah disuruh gitu. Jadi seru sekali. Jadi itu tips mungkin buat teman-teman di rumah gitu ya. Pasangan hidup gitu. Iya, setidaknya punya value yang sama, punya visi misi yang sama, sehingga ke depan kita tidak terbebani dan tidak membebani. Mungkin itu betul. Kali. Lalu kenapa kakak kemudian tertarik nih di bidang literasi yang tadinya aktivis, maksudnya bidang literasi kan juga sebagai aktivis ya kayak aktivis education. Lalu kakak tertarik di bidang literasi dan kemudian membuat komunitas One Person One Book itu gimana kak ceritanya? Mungkin karena melihat latar belakang saya juga sebenarnya tumbuh bukan dari anak yang cukup mampu, bukan dari tergolong keluarga kaya gitu ya. Saya dari kecil tapi suka baca gitu. Gimana ya? Saya melihat anak-anak di Kalimantan Utara ini banyak sekali yang saya melihat banyak sarinah-sarinah kecil gitu. Khususnya waktu saya keliling 14 desa di Sekatak Buji. Sekatak Buji itu punya 14 desa. Dan waktu saya KKN, kuliah kerja nyata, saya punya program yang mengharuskan saya tuh keliling 14 desa itu. 14 desa. Untuk ceritanya waktu itu untuk mengantarkan surat undangan kegiatan 17 Agustus. Nah, waktu saya keliling pada tahun 2015, itu keadaan desanya tuh cukup membuat takjub dengan keramahan warga desanya, tapi sekaligus membuat sedih di waktu yang bersamaan. Sekolah-sekolahnya bangunannya cukup tertinggal, menyedihkan lah bangunannya. Tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Bangunan ada yang hampir roboh gitu ya. Yang atap-atapnya sudah banyak yang mau sampai kelupas tuh tripleknya ya. Kemudian melihat lagi sampai ke dalam, saya ngintip-ngintip tidak ada perpustakaan. Rasa penasaran lagi, saya cari tahu lagi ke desa selanjutnya. Ternyata hal yang sama terjadi, tidak ada perpustakaan. Bahkan ternyata kalau guru mengajar, buku hanya dipegang oleh guru, dan itu juga cuma LKS, buku pelajaran. Dinda pasti tahu LKS ya, buku pelajaran yang tipis itu, Zamrud biasanya namanya, Hajaskit, cuman itu gitu. Dan itu yang bikin saya jadi ini kayaknya sangat
menyedihkan untuk adik-adik gitu. Saya membayangkan bukan hanya tahun itu saja, tapi bagaimana ke depannya. Sedangkan saya waktu kecil aja juga demikian, tapi saya tahu setiap anak tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Pengen sekali membaca atau melihat buku yang jarang mereka lihat gitu. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, pengen lihat sesuatu yang baru gitu. Nah, mungkin dari situ waktu pulang KKN, setelah 40 hari saya berhasil membuat satu perpustakaan bersama teman-teman KKN di satu desa. Karena memang waktu itu saya bertugas KKN cuma di satu desa kan. Tapi itu justru yang membuat saya terus dihantui itu di kosan waktu kuliah tuh saya menatap langit-langit tuh terus kepikiran. Terus yang lain nih gimana gitu. Masa pengabdian masyarakat saya hanya berakhir di kuliah kerja nyata aja. Mungkin dari situ saya sempat ngajak ngobrol senior-senior yang mungkin saya anggap lebih paham bagaimana sih diplomasi atau bagaimana sih membuat struktural yang bisa impian atau ide-ide saya nih bisa betul-betul terlaksana gitu. Saya terus cerita bahkan ke sahabat-sahabat terdekat saya, dan sahabat saya salah satunya pada saat ini sudah jadi suami saya, itu salah satu teman diskusi saya. Saya bilang ini gimana ya, apa yang bisa kita lakukan kira-kira. Tapi pada waktu itu kita nggak sempat kepikiran tuh, belum sempat kepikiran bikin komunitas. Saya cuma punya ide pada waktu itu zaman BBM, BlackBerry Messenger. Saya sempat bikin tulisan singkat, teman-teman di Kalimantan Utara. Jadi redaksinya tuh saya memperkenalkan dulu desa, kemudian saya menceritakan keadaan beberapa desa yang baru saya temui. Ini akan sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik kita di Kalimantan, di desa, di pedalaman, ketika kita bisa menyumbangkan satu aja buku kita untuk mereka. Satu orang satu buku. Makanya namanya tuh tiba-tiba sekarang one person one book, karena saya tuh harapannya kemarin cuma satu orang satu buku. Boom, BBM itu nyebar kemanapun, dan kosan saya tuh jadi penuh semua sama buku. Orang tuh ngantar bukan satu orang satu buku lagi, tiga dus, dan kita tidak melihat ya waktu itu, ini bukunya bagus, ini bukunya jelek, tidak, karena memang waktu itu buku tuh ya mahal gitu ya. 2015 kita cuma punya satu toko buku di Kaltara, cuman Gramedia, dan itu sulit dijangkau untuk adik-adik kita di sana kan. Dan buku-buku tuh mahal sekali, sampai sekarang masih demikian. Cuman waktu itu datang sampai kamar kos saya yang berukuran 3x3 tuh cuman cukup untuk baring aja kayak gini. Tuh isinya buku semua. Masya Allah. Sampai akhirnya ada satu orang donatur buku yang bertanya, "Mbak, ini yang mengumpulkan ini dalam bentuk apa ya? Teman-teman ini apa ya?" gitu. Jadi dari situ saya bingung, iya ya, ini gimana ya menjelaskannya, mungkin ada beberapa orang yang ingin tahu gitu, ini gerakan apa. Oh, langsung terbersit seketika aja. Ini gerakan satu orang satu buku, Pak. Iya Mbak, ini komunitas ya? Oh, komunitas, oke. Belum sih Pak gitu. Jadi jadi waktu itu belum kepikiran. Mungkin karena pertanyaan orang dan dorongan teman-teman di sekitar saya, "Sarina, kenapa tidak kita buat komunitas aja ya ini?" gitu. Sampai akhirnya oke, nanti kita bicarakan lagi. Pertemuan, akhirnya disitulah. Jadi terbentuklah, oke, kita bikin komunitas. Dan seiring berjalannya waktu, 3 bulan setelah itu, tidak terlalu lama, buku itu kami antar ke desa. Salah satu yang yang saya sempat datangi. Kemudian akhirnya sampai tahun ini terbentuklah itu 5-6 taman baca atau 6 perpustakaan mini secara mandiri. Kemudian sekitar 18 taman baca di Kalimantan Utara tersebar secara berkolaborasi. Itu sih awalnya terbentuknya one person one book ya Kak, betul. Tidak sengaja. Kalau kita lihat sendiri ya kayak kondisi di pedalaman tuh ya kurang sekali, apalagi aksesnya, pendidikannya, kesehatannya, apa segala macam. Nah, untuk dari pandangan kakak nih, karena kakak kan langsung turun langsung ke pedalaman Kalimantan Utara ya Kak, bagaimana kakak menyudut pandangi kondisi di sana? Kondisi kalau dilihat dari
awal sekali saya berkunjung dengan sekarang memang lumayan ada kemajuan. Walaupun sebenarnya tidak dapat dipungkiri kita berada di utara Kalimantan. Kalau merujuk lagi pada Indonesia secara keseluruhan, kita sangat-sangat terpelosok, sangat jauh, terisolir. Memang tidak tahu kapan ya. Yang pasti sampai sekarang sebenarnya keadaannya masih lumayan tertinggal. Bahkan ada desa-desa di Kalimantan Utara yang belum masuk jangkauan provider, belum masuk jangkauan PLN listrik gitu ya. Dan itu sudah pasti sangat berdampak sama akses pendidikannya gitu. Jadi mau tidak mau guru yang harus mendatangi siswanya. Dan itu kalau gurunya sudah paham teknologi juga, karena dalam struktur pendidikan kita di Kaltara ini sebenarnya permasalahannya bukan hanya sarana prasarana, tapi juga SDM-nya gitu. Jadi makanya kita yang di komunitas ini sebenarnya bisa dikatakan membantu jalannya perjalanan pendidikan ini, karena kita tidak bisa menyalahkan, tapi kita juga tidak bisa membiarkan gitu. Makanya sebenarnya kita yang di komunitas ini kan niatnya membantu ya. Kalau ditanya bagaimana keadaannya, wah lumayan sih, masih tertinggal sekali gitu. Bangunan-bangunan tuh masih banyak yang rapuh gitu ya, lapuk, roboh, hampir roboh. Kami pernah ke salah satu desa di Bulungan namanya Desa Longsam. Itu Masya Allah sekali, itu bangunan perpustakaannya itu sering terendam banjir dan lumpurnya yang tebal sudah kering tuh sekitar segini, teman-teman bisa dibayangkan. Jadi waktu kami ke sana untuk membantu membangun kembali perpustakaannya, kami harus mengeruk lumpur gitu, dan banyak sekali buku-buku yang sudah dimakan rayap, buku-buku yang sudah bercampur dengan lumpur. Jadi masih banyak PR gitu. Waktu itu sampai kita angkat sekolah itu ke media agar tersentuh sama pemerintah gitu. Setidaknya bangunannya diganti gitu ya. Karena waktu itu bangunan yang baru dibangun dan diperbaiki dalam bentuk bangunan beton itu hanya kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3-nya itu masih bentuk kayu, yang jendelanya nanti teman-teman bisa lihat di Instagram Opop, yang jendelanya sudah klepak-kelekan tuh. Ya, udah jatuh jendelanya gitu, iya bolong-bolong semua, kasihan karena kita tidak tahu entah kapan angin anak-anak belajar ya. Kita tidak tahu, itu berbahaya sekali. Jadi sempat pada waktu itu, dan ini kita belum tahu nih 2017 Opop ke sana kayaknya belum mendapatkan berita terbaru apakah bangunannya sudah betul-betul diperbaiki atau diganti. Jadi banyak sekali sebenarnya sekolah-sekolah yang sangat memprihatinkan lah. Iya, tentu bukan hanya PL Opop aja gitu ya. Iya PR betul, kita semua gitu, bener. Nah tapi kalau Kak Mel sendiri nih, sebenarnya hambatan untuk pemerataan pembangunan fasilitas SDM sendiri, kenapa sih di pelosok itu sangat-sangat tertinggal? Apa yang salah? Ada apa yang salah gitu nggak Kak? Kalau menurut saya banyak struktural atau orang-orang di bagian kebijakan publik yang belum merasa bahwa pendidikan itu urgent. Jadi kebanyakan isu-isu yang diangkat di Kalimantan Utara ini adalah isu-isu pariwisata, isu-isu ekonomi gitu, UMKM. Sebenarnya ini penting ya, kita tidak menutup kemungkinan semuanya penting. Hanya saja teman-teman, dasar dari tingkat kemajuan suatu daerah itu dasarnya adalah pendidikan gitu. Kalau adik-adik kita, anak-anak generasi muda kita tidak diberikan pendidikan yang mumpuni, bahkan akses belajar mereka saja tertinggal dan tidak diperhatikan, bagaimana generasi kita bisa menuju generasi emas yang katanya akan berada di tahun 2024. Jadi menurut saya memang banyak, bahkan kita mohon maaf mungkin banyak pemerintahan ya, bagian pemerintahan yang belum merasa bahwa pendidikan ini urgent. Ya gampang lah, SD banyak, benar. Sekolah banyak gitu. Hanya meningkatkan jumlah ya, angka yang ditingkatkan. Sekolah diperbanyak, tapi prasarana
ya. Di sini sudah ada, padahal tinggal diperbaiki, bangun lagi sekolah gitu. Ya itu sih sebenarnya, karena tidak merasa bahwa pendidikan ini urgen. Ini bahaya sekali sih sebenarnya, apalagi kalau pemikiran ini mendarah daging dari tingkat atas ke bawah gitu. Karena sebenarnya tanpa disadari kita bahkan pemimpin yang ada dimanapun itu hadir ada karena sebuah sekolah, sebuah pendidikan gitu. Ini sebenarnya kita kan ingin meningkatkan jumlah pemimpin gitu ya yang ada di Kalimantan Utara. Kalau tingkat pendidikan dari bawah itu tidak diperbaiki dan tidak ditingkatkan kualitasnya, itu bahaya sekali sih sebenarnya. Dan ini bukan permasalahan yang remeh juga ya Kak. Iya betul. Iya, kemudian tadi kita ada membahas sedikit atau kakak menyinggung mengenai pemerintah. Nah, tindak pemerintah untuk gerakan kakak dan teman-teman kakak sendiri bagaimana kak? Sebenarnya kalau kita bertanya apakah perjalanan komunitas-komunitas atau organisasi itu pure murni berjalan tanpa ada bantuan atau lirikan pemerintah, tidak sih sebenarnya. Banyak sentuhan, ada bantuan gitu, ada lirikan dan banyak sekali dukungan. Hanya saja bentuk konkret ya itu sebenarnya kita butuhkan, karena kebanyakan pelaku-pelaku kebijakan publik ini merasa bahwa kita ini bergerak, padahal bukan, kita ini membantu, kita ini bekerja sama dan ini dari bawah ke atas gitu. Kalau misalnya merasa kalau kita bergerak ini hanya sekedar untuk eksistensi, itu salah gitu. Karena kita ini, kesadaran kita sebenarnya, karena kita merasa ini adalah pekerjaan gotong royong gitu. Sebenarnya tanpa teman-teman minta, harusnya pemerintah itu menyambut dengan tangan terbuka, dengan pintu terbuka. Kenapa? Tidak lagi bukan kita yang memperlihatkan. Sekian Pak kegiatan kami. Ini saja kegiatan kami. Apakah kita bisa begini-gini? Harusnya sudah bukan begitu. Harusnya pemerintah kita di Kalimantan Utara yang mendukung ini dan kemudian bergandengan tangan. Nah, apa yang bisa kita bantu gitu. Sebenarnya itu sih yang harus dilakukan. Hanya saja mungkin ini pemerintahan baru ya. Kita lihat ke depan, karena mungkin ini pemerintahan baru. Saya yakin pemerintah Kalimantan Utara peduli dan mendukung, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian juga pariwisata. Saya yakin kita tunggu bersama-sama ya. Iya, kita tunggu sama-sama gimana gerak nyatanya gitu ya Kak ya. Menggandeng komunitas-komunitas yang bergerak gitu Kak. Oke, nah untuk suka dan duka tadi kan kakak juga ada sampaikan di buku Literasa. Kita nih penasaran dong Kak, biasanya kan kalau kita lihat dokumentasi ngeliatnya kayak seneng aja gitu ya main sama anak-anak, tapi kan dukanya tentu pasti ada ya Kak ya. Kakak boleh nggak cerita sedikit mengenai suka dan duka di pedalaman nih Kak? Banyak sekali suka dukanya teman-teman, sama seperti proses kehidupan lah ya. Gimana ya, dari bangun dari awal, modal pinjam terpalnya minjam loh. Sarina waktu itu masih semester 5 kalau tidak salah, semester 5 pada waktu itu. Bukan anak orang kaya, anak tidak mampu gitu. Jajan juga 3 bulan sekali dari orang tua. Jadi untuk berkegiatan itu benar-benar murni bukan Sarinah yang bergerak, tapi benar-benar bantuan orang gitu. Terpal minjam, toa untuk ngumpulin anak-anak minjam, dus yang aqua gelas, 1 dus itu 28.000 juga dibantu sama teman-teman untuk beli gitu, bukan uang duit Sarinah. Kemudian untuk print banner patungan gitu. Jadi benar-benar suka dukanya tuh dari nol kita membangun. Jadi benar-benar non profit dan nol budget gitu. Jadi untuk bangun itu semua keliling dari tempat ke tempat, dari Mamburungan, Amal, kemudian dari Sekatak, dari ke Sebatik, ke KTT, itu benar-benar suka dukanya. Bahkan pernah salah satu desa yang mau kita kunjungi itu speed kita terbakar, buku-buku terbakar, dan kita harus terjun di tengah laut supaya kita tidak ikut terbakar gitu. Jadi suka dukanya banyak sekali.
Dan pada saat itu juga sebenarnya niat si bapak yang punya booth itu adalah menolong kita. Namanya Om Aji. Mungkin nanti nonton nonton apa namanya video ini, kami mau mengucapkan terima kasih juga. Pada tahun 2017 pada waktu itu beliau tuh mau membantu kita untuk mengantarkan kita ke salah satu desa namanya Desa Liagu. Kita waktu itu bawa 4 dus buku untuk diberikan ke adik-adik di sana karena dia Liagu itu kan pulau yang dimana sulit untuk menjangkau buku-buku dan segala kemudahan di kota tuh untuk dibawa ke situ sulit. Jadi pada waktu itu kita niat sekali untuk ke sana membawa buku-buku untuk adik-adik di sana, tapi ternyata musibah datang karena pada waktu itu speednya itu kita berangkat pada saat hujan sehingga terjadi konslet. Jadi air hujan itu kena mesin bootnya, jadi terjadi konslet. Pada akhirnya speed terbakar. Saya tidak tahu berapa juta, puluhan juta kerugian bapak yang punya boot. Iya. Tapi beliau tuh benar-benar sabar sekali, tidak apa-apa katanya. Beliau dan salah satu volunteer kita tuh terbakar, bulu-bulunya sudah hangus karena harus mau berusaha untuk memadamkan api tapi tidak bisa. Pada waktu itu polisi laut berdatangan, warga berdatangan untuk menjemput kita di tengah laut yang sudah terapung-apung. Masya Allah, sekarang kita sudah menceritakan itu dengan tertawa karena memang Masya Allah. Tapi pada beberapa tahun setelah itu kita masih shock sekali sebenarnya, sampai akhirnya kita belum berani untuk ke desa itu karena masih ada trauma dan juga ya seperti itulah, banyak sekali air mata jatuh dan tumpah gitu ya. Kalau buku mungkin masih kita bisa, insya Allah nanti ada rezeki buku-buku lain. Cuman pada waktu itu benar-benar shock sekali, kaget sampai mengalami insiden yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian banyak sekali suka duka kita, sampai kita pinjam mobil orang juga untuk berjualan pakaian bekas. Sarina punya baju bekas berapa yang tidak terpakai namun masih layak, 7 misalnya. Teman-teman yang lain 5 kak. Teman-teman yang lain, aku ada kak sekarung nih di rumah sudah tidak terpakai. Oh ya sudah, kita kumpulkan, kita jual. Dapat 700.000. Saya ingat sekali pernah ke salah satu desa, modalnya tuh cuma 800.000 hasil jualan pakaian bekas. Tapi di sana kita bisa benar-benar sekitar 4 hari kalau tidak salah, 5 atau 4 hari dengan 2 kali transportasi, boot dan ketinting mendatangi salah satu desa namanya Tanjung Buka, Desa Tanjung Buka di Bulungan. Modal cuma 800.000, membawa sekitar 7 volunteer, bawa makanan, alhamdulillah, dan kita benar-benar bisa membahagiakan adik-adik di sana, dan kita bisa membuat perpustakaan yang di sana pada waktu itu sekolahnya cuma 3 kelas, 1 kelas diisi 2 kelas, dipetak-petak. Jadi benar-benar kita senang sekali, terbayar sekali gitu. Jadi mungkin duka tapi tangis tapi benar-benar dibalut dengan tawa akhirnya gitu. Jadi memang di komunitas itu tidak ada yang benar-benar rasa sakit, karena memang pada akhirnya ketika kita telah berhasil melakukannya gitu ya, tiba-tiba aja rasa bahagia itu langsung ada gitu. Jadi sebenarnya senang dan sedih dalam waktu yang bersamaan dan kemudian dibalut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi tidak ada yang benar-benar sedih, bahagia sih sebenarnya gitu ya kak ya. Jadi benar-benar One Person One Book ini adalah komunitas independen yang non-profit sama sekali. Betul. Banyak beberapa tidak mungkin saya sampaikan, tapi banyak beberapa lembaga profit yang sempat mengajak Opop untuk bergabung, mungkin lebih kepada menjadi anak-anak lembaganya gitu, sehingga digandeng sehingga lebih mudah dalam pendanaan kata beliau-beliau. Cuman memang entah kenapa ya Opop seperti inilah ya, dari awal saya bilang Opop siap berkolaborasi, tapi memang lebih senang seperti ini, independen. Mungkin ke depan kita tidak tahu akan ada banyak kerjasama lain, tapi memang sejauh ini masih non profit dan independen. Jadi lebih enak, lebih luas kalau independen ya kayak dibandingkan dengan tarikat itu sendiri. Ya, lalu kemudian perwujudan yang ada di target kakak dan teman-teman One Person One Book nih untuk bidang literasi sendiri, baik itu di pedalaman maupun di kota Tarakan, bagaimana kak? Apanya tuh? Target perwujudan targetnya bidang literasi.
Targetnya sebenarnya ada banyak sih. Kita punya target jangka panjang, kita juga punya target dan program jangka pendek sebenarnya. Cuman memang ya kembali lagi karena kita ini memang orang-orang di dalamnya juga sekali lagi volunteer, tidak dibayar, tidak digaji. Jadi kita tuh benar-benar kerja ikhlas sampai tuntas gitu. Kita punya banyak jangka panjang kita ini ke depan kita ingin banyak berkolaborasi dan bermitra baik dalam lingkup pemerintahan maupun sesama komunitas gitu. Itu sih jangka panjang kita. Tapi kalau jangka pendek kita sekarang kita ingin sekali mewadahi pelajar. Kita ingin sekali banyak mewadahi anak-anak usia dini, khususnya di bagian sekolah dasar. Kemudian kalau pelajar itu tingkat SMP, SMA dan mahasiswa, untuk memiliki wadah untuk mengapresiasi diri, wadah untuk percaya diri, wadah untuk untuk menampilkan bakat-bakat mereka. Karena saya melihat sekali, saya tumbuh di Kalimantan Utara sebagai salah satu pemuda yang jujur sangat kurang wadah untuk menunjukkan bakat, sehingga banyak anak muda di Kalimantan Utara yang kurang percaya diri gitu, kurang percaya diri untuk menunjukkan dirinya. Padahal saya yakin sekali Kalimantan Utara ini punya anak-anak generasi hebat yang punya bakat, entah itu di tarian daerahnya, apalagi tarian khas Kalimantan Utara, tarian-tarian dari Dayak ini sangat dilirik oleh bukan hanya pemerintah di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Namun banyak yang tidak pede gitu karena di sekolah cenderung membuat kegiatan-kegiatan yang lebih ke akademisi, tapi untuk minat dan bakat itu kurang. Jadi di sini sih sebenarnya PR bersama gitu, apalagi banyak ya komunitas-komunitas seperti Lisan itu sudah keren sekali membuat wadah untuk anak-anak di sekitar gitu ya, di sekitar taman baca, di Tarakan apalagi untuk menunjukkan bakat berpuisi, tampil di depan umum. Itu keren sekali, itu penting. Kenapa? Karena untuk ke depan kita untuk mau melahirkan pemimpin-pemimpin baru harus berani, harus percaya diri. Jadi penting sekali wadah-wadah tidak hanya berfokus pada berfokus pada perlombaan akademik gitu ya, cerdas cermat. Banyak harus secara kompetensinya sesuai dengan minatnya, bakat kan banyak tuh anak-anak di Kaltara. Luar biasa sekali nih adik-adik kita di Kalimantan Utara. Bakatnya tuh sekarang itu kalau zaman dulu digitalisasi yang kita lihat keren tuh cuma di TV. Sekarang visual kegiatan anak-anak tuh sudah keren-keren loh di Kaltara. Kayak teman-teman sekarang yang acara Bincang Asik ini kan salah satu bentuk kegiatan digitalisasi ya. Zaman dulu tuh kita udah ada kayak gini, tapi sekarang tuh sudah tahu bagaimana sih bikin visual yang keren, bahkan melebihi televisi gitu. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sifatnya webinar tuh udah tuh visualnya keren, tereng, udah kayak TV, keren, bakatnya tuh keren-keren. Tapi kurang sekali untuk mewadahi itu, untuk mengapresiasi itu. Walaupun ada sih beberapa yang seperti lomba-lomba visual digital, video competition gitu kan, tuh banyak lumayan sih. Cuman kita masih perlu banyak sekali untuk mengapresiasi itu, untuk memberi wadah itu untuk generasi muda di Kaltara. Jadi makanya Opop ingin sih ke depan jangka panjang dan jangka pendeknya itu mewadahi generasi muda dari sekolah dasar sampai tingkat SMA dan mahasiswa. Oke, jadi intinya kita adalah perlu wadah ya Kak untuk menampung segala aspirasi kita, kreativitas kita, dan inspirasi kita di wadah itu. Jadi kita nggak, kalau kasarnya tuh lontang-lantung gitu ya kayak nyari kemana nih, ini wadahnya di mana gitu. Apalagi pandemi kan. Iya benar, pandemi akhirnya banyak sekarang anak muda ditemui itu non produktif gitu. Kita udah bahan aja lah gitu main HP, padahal dia punya bakat gitu ya Kak ya, sayang gitu dibuang sia-sia. Betul nih Kak. Nah kita udah bahas panjang lebar nih mengenai pedalaman, kondisi literasi maupun wadah dan ruangnya untuk teman-teman yang berbakat sekalipun ya Kak ya. Nah sekarang Nina mau dong kita agak refresh nih Kak, mau main games. Kakak mau nggak? Boleh. Dina kasih 2 pilihan dan kakak harus pilih salah satu, nanti di endingnya kakak kasih alasannya ya Kak ya. Kita semua. Oke, yang pertama buku fiksi anak atau buku edukasi? Buku edukasi. Pedalaman atau perkotaan? Pedalaman. Gerakan terikat atau independen? Independen. Menulis atau membaca? Membaca. Oke. Biasanya kalau kita menulis atau membaca,
menulis juga, membaca juga Iya, gitu iya, kan, jadi iya, bingung. iya. Nah kita nanya nih Kak, apa alasannya Kakak tadi pilih antara fiksi anak dengan buku edukasi, Kakak pilih buku edukasi, kenapa Kak? Edukasi itu sudah meliputi buku-buku, pasti segala buku gitu, buku anak, buku biografi, dan itu bisa meliputi banyak usia gitu. Jadi saya pilih edukasi. Edukasi, oke. Jadi edukasi bisa meliput segala usia, buat itu edukasi untuk anak juga ya Kak ya, benar. Pedalaman atau perkotaan? Kakak pedalaman. Pedalaman, karena saya memang lahir di pedalaman. Pedalaman. Jadi saya suka pedalaman, dan pedalaman tuh bisa bikin apa ya, betul-betul refresh. Kita bisa jadi diri sendiri, bisa betul-betul menikmati alam. Jadi saya Iya. suka sekali. Dan juga kadang kan kita mikir tuh Kak, perempuan, atau dari pandangan orang deh gitu kan, perempuan ngapain sih gitu, masuk-masuk pelosok apa segala macam, nggak hitam apa segala Stigma. macam. Iya, stigma Iya. orang suka kayak gitu tuh Kak. Padahal seru Iya, di padahal- pedalaman tuh gimana ya? Kita benar-benar bisa menikmati hidup tanpa terbebani dengan hiruk pikuk perkotaan. Bahkan kayak saya di Tarakan aja masih suka cari hutan gitu, karena memang seru sekali. Damai gitu ya Iya, Kak. damai karena apa ya, keramahan. Kalau mau lihat ramahnya Indonesia, datang ke desa. Ke Di desa. sana adalah aslinya keramahan Indonesia ada di sana. Oke, lanjut ke gerakan terdekat atau independen, pastinya independen ya Kak, tadi. Independen. Nah, untuk usia saya yang sekarang nih, saya walaupun kalau di banyak milenial mungkin saya sudah terhitung dewasa, tapi untuk usia saya sekarang saya masih senang bergerak di independen, masih suka sekali gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan ke depannya bagaimana secara pribadi gitu ya. Kalau sekarang memang suka sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi kan kalau kita mikir tuh kan Kak, kenapa terlalu idealis sih? Kan biasanya komunitas tuh banyak yang materialis ya Kak ya. Lalu kenapa OPOP sendiri memutuskan untuk ya udah kita independen karena kita idealis, kita punya tujuan gitu. Nah. Betul sekali, dan OPOP tuh saya secara pribadi tuh banyak sekali disinggung dalam hal itu gitu. Kenapa jangan so idealis, Iya, nanti benar. ujung-ujung gini-gini kata orang-orang. Tapi sebenarnya kan idealis atau tidak sebenarnya tergantung dari niat tulus kita di dalam hati gitu, yang tidak bisa terlihat secara mata. Sekalipun banyak orang yang bergerak dalam kacamatanya sendiri, kita tidak pernah tahu gitu sebenarnya. Ini sebenarnya masih menjadi banyak pertanyaan dan ketersinggungan sebenarnya. Cuman ya seperti ini adanya, jadi ya seperti itulah. Terus why not gitu, kenapa Iya. enggak gitu ya Kak ya. Bener-bener. Selanjutnya menulis atau membaca? Kakak pilih membaca. Membaca, karena memang saya tuh dari zaman kecil SD tuh suka merengek sama mama dibeliin majalah Bobo. Jadi memang dari kecil suka baca, tapi bukan berarti saya kutu buku ya. Saya juga masih masih sekedar senang, bukan yang pembaca ulung yang cerdas kata kacamataan gitu ya, Kak ya? kan. Cuman saya memang suka baca, apalagi kalau mau menulis. Modal utama kita kan memang membaca ya. Saya tuh referensinya gitu iya ya. betul. Saya tuh punya buku ditumpuk aja, baca sampai 60 atau 30 halaman, beli lagi yang baru. Jadi suka baca sih emang. Oke, berarti suka baca ya Kak ya. Iya. Wah keren banget nih Kak Salina, kita udah bincang banyak nih sampai udah main games pula juga. Nah terakhir Dina pengen dong minta quotes Kakak nih untuk kami pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan, untuk membangun, bersemangat membangun negeri Iya. ini Kak. Mungkin pesan kalau dari saya sih, apapun yang kalian lakukan hari ini, detik ini, bulan ini, tahun ini, percaya deh, apapun yang kita lakukan itu akan berdampak buat diri kita sendiri, tidak hanya lingkungan, tapi juga buat diri kita sendiri sampai 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena itu sudah saya buktikan sendiri. Saya membangun OPOP, saya tidak pernah terpikir akan dapat apa, karena memang kerja ikhlas tanpa dibayar. Tapi siapa sangka 3 tahun setelahnya saya dilirik sama salah satu program pemerintah Australia, yaitu inovasi, untuk membangun literasi di desa pilot mereka, dan kemudian mendapatkan gaji yang tidak pernah saya pikirkan, sampai akhirnya saya bisa membangun rumah untuk orang tua saya. Nah, itu kan salah satu yang tidak pernah kita pikirkan ya. Benar. Dan tidak pernah kita gebu-gebukan, tidak, tiba-tiba datang, Allah kasih itu dengan segala upaya kita, kerja ikhlas kita. Jadi apapun yang kalian lakukan, mau kalian suka
video editing, kalian suka menulis, jadi penulis, kalian suka apapun itu, motoran, Iya. melukis, bercerita, ingat aja, itu akan jadi berdampak untuk hidup kalian. Kalian akan dipertemukan dengan garis apa yang kalian sukai gitu. Kerjakan, tuntaskan, jadi pemuda yang berdaya, bermakna dan bermanfaat buat sekitar. Bener. Karena apa yang kita tanam hari ini Iya. adalah apa yang kita tuai juga 10 Iya, tahun ke betul. depan gitu ya. Kayak wah keren banget nih guys, kita udah dapat quotes, udah tertohok ceritanya sama kata-katanya Kak Sarina nih. Terima kasih banyak ya Kak Sarina. Makasih, udah mau Dinda dan bincang-bincang teman-teman banyak. Bincang Asik. Iya, sekian dari saya dan Kak Sarina. Sampai berjumpa di program Bisik Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya.